pasti. Itulah hidup, perkara pasti. Jadi Allah bicara tidak ada yang tidak pasti, semua pasti. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 89. Asalnya sebelumnya doa Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun. Nabi Ibrahim saudara Khalilur Rahman. Khalil itu kesayangan Allah Ta'ala. Kesayangan Allah Ta'ala yang nggak pakai minta ditolong, itu Khalil namanya. Nggak pakai minta. Waktu Nabi Ibrahim ada di dalam kubaran api, tinggi saudara apinya, jauh kemana-mana. Nabi Ibrahim memang rutin dengan malaikat Jibril. Ini namanya sahibu, sahabatnya Nabi Ibrahim, malaikat Jibril. Lihat Nabi Ibrahim dibakar, nggak tega saudara. Datanglah itu malaikat Jibril di tengah kobaran api. Malaikat Jibril bilang, ya Ibrahim, hal endaka hajatul li, ente punya hajat sama anda enggak? Ente kondisi begini perlu enggak anda tolong? Kulit jelokop saudara, api, tengah-tengah api. Orang sekampung bawa kayu semua. Ini masjid lebih gede dari ini kayu bakarnya, numpuk ke atas. Lebih gede dari masjid. Nabi ketika api sudah muntab, Nabi Ibrahim dijatuhin dari atas sana, jatuh di tengah. Ketika seluruhnya menjadi debu, mereka berharap Nabi Ibrahim jadi debu. Saat itu malaikat Jibril datang. Adakah kebutuhan dengan aku wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Adapun kepadamu aku tidak butuh wahai Jibril. Wa amma illallahi fana'am. Adapun kepada Allah Ta'ala, betul aku butuh. Malaikat Jibril ditolak. Anda butuh cuma nama Allah. Kata Nabi, kata malaikat Jibril, akhbirni an hajatik, sa'ukhbirhu ilal maula. Kabarkan padaku tentang kebutuhanmu, maka aku akan sampaikan kepada Tuhan. Apa Ibrahim yang ente butuhkan? Kata Nabi Ibrahim, ya Jibril, ilmuhu bihali yakfi an su'ali. Ilmunya Allah Ta'ala tentang keadaanku saat ini cukup untuk meminta. Aku tak perlu meminta, dia tahu betul keadaanku. Ini namanya pangkat Khalil, orang yang dikolokin sama Allah Ta'ala. Gak usah pakai minta Ibrahim, aneh tolong. Kita sama anak kita nggak pakai ngomong. Kita beliin handphone, kita beliin motor, kita bikinin rumah, kita kawinin, dia nggak ngomong. Mbak pengen rumah, enggak, kita pikirin. Nah, ini Nabi Ibrahim disayang Allah Ta'ala begitu. Kira-kira kalau digituin nama Allah Ta'ala, di akhirat selamat enggak saudara? Selamat. Tapi di dalam doanya Nabi Ibrahim katakan, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau buat aku hina di hari manusia dibangkitkan. Berarti ada ketakutan. Nabi Ibrahim tetap ada rasa takut, dia terhina di padang mahsyar. Kalau Nabi Ibrahim punya perasaan itu, gambaran dari Allah Ta'ala. Bagaimana selain Nabi Ibrahim? Kita, bagaimana kita? Di hari itu bagaimana kita? Bagaimana ayah kita? Bagaimana ibu kita? Bagaimana anak-anak kita?
Hari apa itu yauma yub'atsun? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu tak ada yang berguna pada seseorang harta dan anak keturunannya. Di zaman jahiliyah, saudara, orang-orang yang dihormati itu dua. Pertama, orang yang hartanya berlimpah, disegani dia, ditakuti dia. Jangan dia orang kaya, kita harus hormat sama dia. Zaman itu orang kaya apa aja bisa dibeli, pala ente dibeli, tahu tuh? Kalau beli bakso gerobak-gerobaknya dia mah, bang berduit bang, semangkok 20.000, gerobaknya gue beli, orang kaya namanya. Yang satu pala-pala lu gue beli, orang kaya namanya. Zaman itu yang disegani orang kaya. Kedua, orang yang turunannya banyak dan rata-rata laki-laki, itu disegani. Oh, turunannya banyak, kalau ribut sama dia turunannya nyerang kita. Anaknya banyak. Zaman itu jahiliyah, saudara. Percaya nggak? Orang satu kampung, semua manusia di kampung anak dia. Susah ngitungnya? Susah. Sekampung anak dia semua. Parah nggak kira-kira? Setiap kita ketemu orang itu pasti anak dia. Semua perempuan di kampung itu pasti bini dia. Hebat nggak tuh? Mau ke rumah bini atu, ke rumah bini atu, ke rumah bini atu. Kalau kita mah atu-atunya. Semua perempuan saudara itu bini dia. Kalau ada anak perempuan dia yang mau dilamar sama laki-laki, laki-laki itu dibunuh. Karena anak perempuan itu pun akan menjadi istrinya. Saking parahnya jahiliyah namanya. Anaknya kudu jadi bininya juga, lah kan geblek orang. Sekampung semua perempuan itu bini dia, walaupun sesungguhnya itu anaknya. Itu dia namanya Dahyatul Kalabi. Dia punya nama Dahyatul Kalabi. Orangnya gantengnya Masya Allah, ganteng, kaya, gagah. Oh, beres dah. Perempuan demen semua sama dia. Tapi dia taubat, masuk Islam, menjadi sahabat Nabi Muhammad. Diterima aja mana ibu. Jadi kebanggaan tuh anaknya. Tapi nanti di akhirat la yanfa'u malun wala banun. Harta yang jadi kebanggaan itu nggak bisa nolong dia. La yanfa'u tuh gitu. Anak yang jadi kebanggaan itu nggak bisa nolong dia. Ini secara umum. Ma min amin illa waqad khussa, kata ulama usul. Setiap lafaz umum itu perlu ditaksis. Maka Allah Ta'ala taksis illa man atallaha biqalbin salim. Ma min amin illa waqad khussa. Ini namanya al-amul makhsus, lafaz umum yang ditaksis, dikecualikan. Siapa yang anaknya manfaat? Siapa yang hartanya manfaat? Ada. Man atallaha biqalbin salim. Orang yang berjumpa dengan Allah membawa hati yang bersih. Man atallaha itu orang yang waktu meninggalnya. Ada orang yang waktu meninggalnya membawa hati yang baik. Maksudnya salim itu hati yang selamat dari kemunafikan dan dari kemusyrikan dan dari kekufuran. Jadi orang yang harta dan anaknya tidak berguna bagi dia, orang musyrik, orang kafir, orang munafik. Dan orang yang tidak bersifat itu, orang mukmin,
orang baik, orang soleh, dia punya anak akan bermanfaat, dia punya harta akan bermanfaat, karena hartanya bukan untuk dunia, tapi hartanya untuk akhirat. Kalau saudara orang mau pulang kampung, rumahnya di Jawa Timur, hartanya banyak di sini, dia jadi pengusaha sukses, taruh namanya Mas Karyo, gitu, orang Jawa Timur, keren, hebat. Mobil ada 20, mobilnya berapa? 20. Ya orang kaya wajar. Mau 50 juga nggak apa-apa, orang dia mah kaya. Ya, kan kita ngomong begini, ya lo kan apa mobil pakai 20? Yang lo kan, dia mah orang kaya. Ya kita mikir lo kan karena kita mah orang susah. Ya orang kaya mah beli 20 kayak beli Supro. Beli mobil kayak beli Supro sampai 20. Biasa aja. Di kampungnya saudara, kebunnya itu puluhan, ratusan hektar, hampir sekampung dibeli, saking kayanya. Mobil kalau 20 saudara dibawa sama dia, susah nyupirnya, karena dia badannya satu. Supaya sampai kampung nanti mobilnya udah ada, sama dia dikirim mobilnya. Apa tuh kalau ngirim begitu? Ekspedisi, kirim mobil, kirim. Di sini bos apa saudara? Bos rongsokan. Bos apa? Bos rongsokan. Cuman rongsokannya dari sini sampai Pandeglang itu punya dia semua. Saya mau tanya, kalau rongsokan dandannya rapi nggak? Hah? Nggak rapi. Sendal jepit hijau kuning, udah jepit hijau kuning, ya. Telapakan kaki bebelekan. Tahu nggak bebelekan? Iya, pada pecah-pecah. Yang obatnya itu darah kebo. Asal orang motong kebo, nah kaki kita masukin tuh, ntar bebelekannya pada hilang. Betis pada bontengan. Tahu nggak bontengan? Itu yang kalau digaruk ngebul. Ya tukang rongsokan jarang-jarang mandi, baju pada robek. Orang kagak ada yang nyangka kalau dia orang kaya. Orang kaya sih begitu ya, belum pantas jadi orang kaya gitu. Ya orang kalau nutup mobil bruk, itu orang susah berarti. Kalau orang kaya mah nutup mobilnya begini, cetrek, itu orang kaya. Asal nutup mobil, gua bruk, susah berarti. Ya orang rumahnya aja kagak ada sengklet, rumahnya nggak ada sengkletnya. Gua taunya bandanya berlimpah. Kok nggak kelihatan punya banda? Dikirim ke Jawa Timur. Dia pulang ke Jawa Timur mah di sono, raja saudara, raja. Se-Jawa Timur nyambut dia. Mengapa? Bos. Di sini doang kelihatannya mainnya. Kalau bangun dia itu jangan sampai kesiangan. Kalau di sini sebelum subuh udah bangun. Sebab kalau kesiangan kagak keduman beling. Nggak keduman botol aqua. Bukannya nggak keduman sholat subuh. Kagak keduman botol gelap-gelap langsung bawa gerobak. Padahal bos gak keciri. Nah ini orang mukmin hidup kayak tukang rongsokan. Hartanya sama dia dikirim lewat argo masjid, argo musola, argo majlis taklim, argo masolihul muslimin, dikirim. Ane nggak mau ada beban, mikulnya keberatan, ane kirim dulu, dikirim semua. Bulan kemarin 1 juta dikirim, bulan kemarin 2 juta kirim, bulan kemarin wakaf semen 100 sak, udah deh, ane kirim aja gitu.
Bulan kemarin pasir 2 truk, split 3 truk, kirim aja. Orang berpikir cerdas, namanya mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut, kata Rasulullah. Al-kayyisu mandana nafsah, dimikirin nasibnya. Wa amila bida'abil lima ba'dal maut, sekarang dia beramal untuk kebahagiaan setelah matinya. Orang yang seperti ini harta dan anaknya bermanfaat. Hartanya nolong dia. Siapa bilang harta nggak bisa dibawa ke akhirat? Bisa. Lu harta banyak-banyak ntar gak ke bawah mati, bisa. Gimana? Sebelum mati kirim, nanti dia bakal ketemu di sana, dia lihat, oh betul laqad sadaqallahu wa rasuluh, betul Allah Ta'ala, betul Rasulnya, betul. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Itu mithqala dzarrah, saudara, segede biji bayam, amal segede biji bayam. Ini mah perumpamaan, sebab enggak ada orang amalnya segede biji bayam. Bagaimana biji bayam? Kecil banget ditimbangnya. Begini, kalau orang punya anaknya sering jajan ciki, ya, dalam ciki itu ada baterai-baterean yang tektok nyala, ada nggak gitu? Tektok mati, baterai-baterean yang di ciki dikumpulin, bagi duit beli lagi, bagi duit. Kata babanya begini, lu kalau jajan yang kagak semenggah, segalanya begini lu beli, kumpulin buat apaan? Baterai yang begini mah kagak nyala, mendingan beli yang gede, kagak terang begini mah, biarin, namanya juga main-mainan. Saking kecitnya, kecit bukannya kecil, saking kecitnya sama babanya dianggap barang sepele, malah anaknya diomelin. Pas malam mati lampu, tak, babanya mau ngerokok, mati lampu, nyari korek api, pas dipegang lapat tai cecek tuh, karena nggak ada lampu ya. Akhirnya saudara, anaknya dipanggil, Din, apa Pak, sini lu, gelap Pak, pelan-pelan sini. Ada apa Pak? Baterai-baterean lu ada. Lah kan kata bapak itu mainan kagak berguna, yang kagak semenggah dibeli. Jangan banyak ngomong, malam ini mah semenggah. Ada di kantong dia saudara, dikasih babanya, dihidupin sama babanya. Tektok, ngapa terang bener itu kamar padahal lampu kecil. Dia lihat, lah pan ini rokok gua, pan ini koreknya, jadi ngerokok akhirnya. Paham gak tuh? Emang kecil banget saudara, kayak kagak berguna. Subhanallah, ya subhanallah doang. Astagfirullah, ya astagfirullah doang. 1000 perak naruh di kotak, ya 1000. Kebeli apaan? Itu namanya mithqala dzarrah. Kecil banget itu amal. Pas masuk kubur saudara, gelap gulita, nggak ada yang nemenin. Datang itu lampu, biar terang begitu. Ente siapa? Nih yang 1000 perak. Tahu nggak tuh? Jadi kerasa tuh, may ya'mal mithqala dzarratin syarran wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Di sini beramalnya, yarahu, besok dia lihat di sono. Manfaatnya di sono. Itu dia punya harta, dia punya anak. Dididik anaknya saudara, biar bisa iqra tong. Diajarin iqra, bisa baca Quran. Ntar udah begitu, biar bisa baca Quran tong. Ngaji no di masjid no sama guru Rosyid, belajar ngaji no di kampung pondok, ngaji belajar nyantren. Oga nyantren Mbak, nanti kagak bisa ke mall pikiran bocah ya. Udah pulang pergi aja, ki Rosyid mah enak,
Nyantren boleh, pulang pergi boleh. Nyantren bisa baca Quran, ngaji fikih, belajar fikih toh. Baba mah emang udah awam dari dulu, lu jangan kayak baba. Emang baba ulah koros, lu jadi ulah koros juga. Jadi apa, Bak? Lu kudu jadi ulah kadut. Ulah-ulah juga itu mah. Iya, Bak, ngaji. Bisa ngerti fikih, saudara. Ngerti agama, alhamdulillah. Walaupun nggak jadi ustad. Buat make sendiri mah bisa dia. Ada? Buat amaliyah pagi apa, amaliyah siang apa, sore apa, ngerti, malam apa. Alhasil 24 jam ini anak terdidik, terbimbing dalam agama. Make akhlak dan sebagainya. Bukan dia bukan santri. Dan dia nggak pakai jadi ustad, amal buat dirinya, saudara. Ini anak yang begini di akhirat manfaat buat ayahnya. Yang disebut dengan waladun salih yad'u lahu. Namanya anak soleh yang mendoakan dia. Harta, manfaat buat ini orang. Makanya Allah bilangnya bigal bin salim, hati yang bersih. Kok Allah enggak bilang bifikrin salim, pikiran yang bersih? Enggak bilang bijismin salim, badan yang bersih? Bilangnya bigal bin salim, orang yang hatinya yang bersih. Oh, sebab hati itu markazul ahwal wal a'mal, sumber, saudara. Innal qalba lahwal markazu fi jamil ahwali wal a'mal. Itu hati sumber hal keadaan dan sumber amal perbuatan. Dalam satu hadis Rasulullah bilang, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu wa bainaha illa dira fa yasbiqu alaihi alkitabu fa ya'malu bi amali ahli nari fa yadkhuluha. Nanti ada salah seorang kalian amalnya amal ahli surga, cuman sayang di akhir hayatnya dia berbalik melakukan amal ahli neraka, akhirnya dia masuk ke neraka. Wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitabu fa ya'malu bi amali ahli aljannah fa yadkhuluha. Tapi nanti ada salah seorang kalian amal perbuatannya adalah amal ahli neraka, layaknya dia masuk neraka. Tapi di akhir hayatnya dia melakukan amal ahli surga, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, semua itu bersumber dari hatinya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila baik dia punya hati, maka seluruh amal perbuatannya akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasada sairul a'mali kullih. Apabila rusak dia punya hati, maka seluruh amal perbuatannya menjadi rusak pula. Gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan manusia bersumber dari lubuk hatinya, maka Allah taala nyatakan illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Tapi saudara, orang sekonyong-konyong bersih nggak bisa. Kita nyayur asem nih, ibu-ibu nih, nyayur asem pengen rasanya gurih. Sekonyong-konyong gurih sayur asem nggak bisa gurih, kudu digaremin. Jadi gurihnya kudu ditaruhin garam, nggak bisa gurih sendiri. Dia nyayur asem pengen sekonyong-konyong sedep, nggak bisa sedep, kudu ditaruhin bawang, cabai. Sedep bener ini ya, cabai bawangnya, gurih bener ini ya, rasa garamnya mantep bener ini ya, ditaruhin mecin dikit gitu, madang pakai nambah lagi. Orang ada ikan gesek sama sambal geprok ya,
Orang kalau enak makan, enak minum, punya pakaian, punya rumah, walaupun sederhana, falakad dunya kulluha. Dia punya dunia. Hidup mah nyaman, yang penting walaupun nggak kaya. Orang Betawi kan begitu ya. Walau nggak kaya, yang penting senang, betul? Iya, makanya dapat jual tanah babanya habis, tanahnya habis. Dia pengen senang. Orang Betawi begitu. Manusia begitu, saudara. Nggak bisa punya qalbun salim, dengan sendirinya nggak bisa. Dia harus ditularkan oleh orang lain. Harus ditularkan. Itu namanya harus ada musahabatul akhyar. Mesti bergaul dengan orang-orang baik. Kita baca buku tentang orang soleh. Baca buku. Hatam, taruh. Baca lagi. Bukunya segini. Terjemahan Ihya segini. Udah habis saudara dibaca. Jadi orang solehkah? Enggak. Mengapa? Kagak bergaul sama orang soleh. Soleh mah ilmu tular, bukan ilmu baca. Jadi ada ilmu yang ditularkan, ada ilmu yang dibaca. Ilmu yang ditularkan mesti bergaul dengan orang soleh. Gak usah pakai buku, bergaul aja, bercanda, ngopi, bercanda, ngopi. Asal pengen ngopi ke rumah dia. Asal nggak pengen ngerokok ke rumah dia. Ustadz udah masak air, Ustadz? Udah. Ustadz ada kopinya. Apa bawain? Kagak, nanya aja. Kali Ustadz udah berhenti ngopi. Gue mah kagak berhenti ngopi. Gue mah enggak berhenti ngopi. Gue mah berhenti dibagi. Kata Ustadz, gue mah nggak berhenti ngopi, juga udah berhenti dibagi. Lo pengen ngopi, pengen Ustadz? Gitu. Bukan ngaji, kongko. Itu hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Orang alim sama orang jahil hatinya beda. Saya ulangi, orang alim dengan orang awam hatinya beda. Ya beda lah. Iya, bukan beda gimana. Hati orang alim, saudara, yudmiru bi qalbihi ta'at rabbih. Terselip di dalam hatinya untuk bisa taat kepada Tuhannya. Ntar malam ngerjain tahajud, besok baca Quran, itu di hatinya begitu. Besok mau ngajar, besok mau selamatan, besok mau maulid, itu di hatinya terselip. Kalau kita mau orang awam, kegiatan apa yang ngundang kagak ada. Besok maulid di mana ya? Siapa yang ngundang? Elu. Maulid di mana? Besok ceramah apa ya materinya? Buset. Ceramah materinya apa? Emang siapa yang ngundang? Lu mau datang maulid juga nggak ada yang nanya. Lu ngomongin materinya apa? Yang mikirin begitu mah ini orang alim. Di hatinya ada begitu, saudara. Di hati dia ada begitu. Dia nggak ngomong begini. Ntar malam ane mau sholat, ntar ane mau baca Quran, ntar ane mau wirid. Enggak ngomong begitu. Besok ane mau ngajar. Enggak ngomong. Ngopi-ngopi aja. Malah nanya begini, lu emang kagak bawa rokok? Kata Ustad. Emang juga ketinggalan, Ustad. Lu mah kayaknya waya apa aja ketinggalan. Waya apa aja ketinggalan. Dulu itu isep rokok gua, isep rokok lagi. Dia kata begini, kalau rokok doang mah nggak ngebul, Ustad. Sampai korek kagak bawa. Udah semua ustadzan. Ini gaul ke orang soleh, saudara. Rokok bareng. Besok begitu lagi, kongko nggak ngaji, nggak. Maka itu kata Habib Abdullah, illa wa yasri min qalbihi ila qalbik atharun yad'uka ila muwafaqatihi ala ma huwa alaih. Maka pindah dari hatinya ke hatimu satu dampak
mengajak engkau untuk bisa meniru di dalam taatnya. Kata Habib Abdullah, nular dari hatinya ke hatimu. Oh, ada rahasia rupanya di situ. Dari hatinya dia nggak ngajak gini, baik tahajud dong, enggak. Itu namanya lisanul maqal. Enggak, dia nggak ngomong. Jadi dia ngajak pakai lisanul hal. Hatinya yang berpengaruh kepada dirinya. Ana main ke rumah dia kagak dinasehatin, kagak ngapa. Malah nyetel lagu dangdut tuh Ustad. Repressing kali ya, gitu. Tapi ngapa ya? Walaupun dia nggak ngajarin, ana bergaul sama dia langsung pengen sembahyang. Dulu mah enggak. Langsung ke bawah pengen ngaji. Dulu mah enggak. Oh, itu namanya athar. Ada bluetooth dari hatinya pindah ke dalam hatimu. Gitu. Paham nggak? Dalam tathbitul fuad fi kalami al-Imam al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin al-Haddad, beliau katakan, "Lau sakana rajulun indana arba'ina yawman yara al-'arsy al-'azim." Bila ada seorang lelaki tinggal di rumahku, nggak ngaji, tinggal aja, nggak ngaji, nggak usah ngaji, tinggal aja di rumahku. Berapa hari, beb? Arba'ina yawman. Ana minta 40 hari tinggal di rumah ana. Nggak usah ngaji, nggak usah ikutin rutinitas, tinggal aja. Orang makan dia makan. Kata beliau, yaral arsyal azim. Hari ke-40 dia akan bisa menatap arasnya Allah Ta'ala. Dia bisa lihat pakai matanya itu arasy. Artinya apa? 40 hari tinggal di wali kutub, menjadi wali min auliyaillah. Kata beliau gitu. Di kitabnya dia ngomong. Kok bisa begitu? Itu namanya yara min qalbih ila qalbik atharan yad'uka ila muwafaqatihi ala ma huwa alaih. Berpindah dari hatinya ke hatimu satu rahasia yang mendorong engkau untuk bisa meniru di dalam amal perbuatan tersebut. 40 hari. Itu perlu bergaul dengan orang saleh agar memiliki qalbun salim, hati yang baik. Ada orang saudara mencuri di rumah Syekh Abdul Qadir Jilani, kagak tanggung-tanggung nyolong rumah Syekh Abdul Qadir. Wali keren ini. Maling juga maling keren. Malingnya nekat. Syekh Abdul Qadir dia mau colong juga. Masuk ke dalam rumah, dia masukin ke itu bajunya dimasukin. Setelah dimasukin, saudara, Syekh Abdul Qadir nggak ada. Dia mau keluar. Dia bingung, tuh rumah tidak ada pintu. Tadi gue masuk dari mana ya? Perangsan tadi ada pintu, kagak ada pintu. Syekh Abdul Qadir datang, krekek, lah itu ada pintu. Terus gue mau keluar lihat situ. Dia masuk kolong balai. Syekh Abdul Qadir duduk di atas balai. Emang balai dia? Syekh Abdul Qadir di atas balai duduk, berwirid, dari zikir, wirid, zikir. Dia di kolong balai nih. Kata ini maling, lama amat sih wiridannya. Nah, Syekh Abdul Qadir tidur, dia keluar. Pintu nggak ada lagi. Ini tembok semua, kagak ada pintunya. Sampai berhari-hari kagak makan, kagak minum di situ aja, nggak bisa keluar. Ada tamu rombongan, assalamualaikum, salam, masuk. Rombongan wali-wali abdal. Syekh Abdul Qadir ini wali kutub, raja para aulia, sultan, sahibul wilayah waktu itu. Ada apa ini? Ada yang meninggal ya Syekh. Siapa? Satu wali abdal. Maksudnya mau tanya tuan, penggantinya siapa? Mau cari penggantinya siapa? Oh gampang. Kok susah-susah cari pengganti?
Siapa tuan? Ah, ini di kolong balai anak. Pulan keluar. Waduh, gue dipanggil. Ya Allah, ketahuan. Maaf, saya maaf. Udah maaf aja. Nggak salah, nggak apa-apa. Emang sengaja ane kunciin ente. Ane bikin kagak makan ente karena ente ane mau didik menjadi waliullah. Maling jadi wali. Kan nggak ngaji. Yang atu maulah koros, yang satu berlian, nggak ngaji saudara, nggak dididik. Oh, ini namanya atharus sohbah, efek bergaul dengan waliullah. Padahal nyolong. Bagaimana dia benar, bagaimana niatnya baik, bagaimana dia ngaji, bagaimana dia taat, bagaimana dia patuh. Begini menjadi orang soleh. Maka itu qalbin salim nggak bisa sekonyong-konyong. Jadi harus ada hubungan ikatan dengan orang-orang baik. Paham begitu ya? Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita untuk senantiasa menjadi orang-orang baik, orang saleh. Amin ya rabbal alamin.